Halo milenial Kota Denpasar, kita bergabung di acara Bincang Milenial Inspiratif BMI Kota Denpasar yang saat ini di studio telah bergabung bersama kita dua narasumber yang luar biasa, dan saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama, beliau adalah mantan Ketua BMI Kota Denpasar, kemudian beliau telah melewati banyak sekali jenjang organisasi, mulai dari pimpinan anak ranting sampai dengan saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar, dan saat ini juga beliau adalah calon wakil wali kota Denpasar. Kita sambut Kade Agus Arya Wibawa. Halo, kabar Pak Dek? Ya. Saya sebut Pak Dek ya, Pak Dek. Dek Agus. Dek Agus. Ya. Tapi saya tulah nanti Pak Dek. Dek Agus. Ya, perkenalkan beliau saat ini menyempatkan hadir untuk kita semua dan tentunya untuk milenial muda Kota Denpasar. Selanjutnya narasumber yang kedua, beliau adalah praktisi dan akademisi hukum dan juga seorang organisatoris yang merupakan Ketua KNPI Provinsi Bali dan juga Ketua Banteng Muda Indonesia Provinsi Bali. Beliau adalah Nyoman Gede Antaguna. Apa kabar? Kalau saya sebutnya Ketum. Baik. Tapi di sini saya sebutnya Pak Mangdi aja. Siap. Hai guys. Hai guys. Ya. Baiklah. Tanpa berpanjang kata lagi, kita lanjutkan ke dalam perbincangan yang menarik tentunya dalam tema era milenial, esensi Pancasila dan juga perspektif pemimpin muda terhadap isu-isu yang hadir di pemuda saat ini. Nah, yang pertama nih, kita mau tanya langsung ke Pak Degus pertama. Pada tadi kan sudah panjang lebar tuh mengenai yang namanya perjalanan karir dari mulai ketua BMI kota, kemudian juga anak ranting, masuk ke ranting dan seterusnya sampai sekarang di sekretaris DPC gitu ya. Kemudian sekarang saat ini juga sedang menjadi calon wakil wali kota Denpasar. Nah, sebenarnya kalau menurut Pak Dek, penting nggak sih proses yang Pak Dek telah lalui dengan dihubungkan dengan perjalanan karir yang telah Pak Dek jalani begitu? Apakah itu menjadi sesuatu yang urgent harus dilewati, atau misalkan boleh skip aja, nggak apa-apa, kita serahkan sama perjalanan? Mungkin tanggapan Pak Dek seperti apa? Ini izin buka masker dulu ya. Terima kasih Nom. Tadi boleh naik kaki ya? Boleh, silakan. Sorry ya. Karena biar enak. Biar santai. Perut gede. Terima kasih. Tadi Nom sampaikan bahwa proses dalam perjalanan karir, nah jujur dari 92 itu baru SMA kelas ya, SMA kelas 2. Berarti lagi nakal-nakalnya, lagi senang bergaul, lagi kelas 2 SMA. Kelas 2, nah awalnya kita sudah mengikuti perkembangan politik, organisasi di sekolah, SMA, kemudian juga kita sering ada kegiatan-kegiatan. Nah biasalah, anak-anak muda kalau apa yang kadang menyimpang dari arus kita lawan. Betul. Nah itu seni-seninya kita lawan. Itu saya 92 sudah menjadi ketua anak ranting. 92 SMA. Itu anak ranting itu Banjar, ya. Banjar, setingkat Banjar, sampai dengan tahun 99. Itu anak ranting. Nah, kalau dulu Komdes, sekarang ranting. Nah, itu di PDI. Betul. Kemudian kami aktif juga di organisasi di sekolah. Nah, cuma kami juga aktif juga berkegiatan di organisasi di STP. Nah, itu lagi aktif-aktifnya kita. Nah kemudian kita masuk ke tahun 2000 itu jadi ketua ranting atau yang mewilayahi satu desa kelurahan. Nah pada saat proses jadi ketua ranting ada senior kami Pak Kamiana, ketua Banteng Muda Indonesia wilayah Bali. Nah itu sempat komunikasi dengan kami, direkrut kita jadi ketua BMI. Waduh panjang ceritanya itu. Karena itu zaman masih susah, zaman masih susah. Kemudian kita juga mesti harus hadir ke Jakarta segala macam. Nah itu kita
senior kita mintain ini modal untuk berangkat. Kalau nggak ikut berangkat, kita nggak seru. Nah itu kita nggak seru. Nah kemudian proses 2024 berapa itu saya 75 ya, 75 tahun 75 lahir 2004 berapa? 26 kurang itu. Nah itu ikut pileg, Asuk Karo lolos. Tapi masih jadi ketua BMI waktu? Masih BMI, karena BMI masih Kota Denpasar, kemudian Ranting. Nah kemudian lolos Asuk Karo jadi yang termuda. Berarti 26 tahun Pak De sudah DPR di Kota Denpasar. Ya. Luar biasa. Nah cuman pada saat itu situasinya agak beda. Situasi di Dewan nggak kayak kita di kuliahan. Ini Mang D sering kerja berada geruduk lah bahasanya itu. Kalau kita anak muda kan biasanya lebih bebas. Nah sekarang pada saat masuk ke dunia itu gaulnya mohon maaf ya, orang-orang yang senior. Nah itu prosesnya. Nah, kami rasa juga pelajaran dari proses itu adalah kuncinya sebenarnya kita khusus bagi anak-anak muda ya. Nah itu karena saya sekarang baru 44 tahun umurnya. Nah sebenarnya kuncinya adalah kesabaran. Kesabaran itu kuncinya kita. Kadang-kadang kami juga melihat sekarang banyak anak muda yang mereka kadang ada ketidaksabaran mereka itu pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Nah, loncat belum bisa capai ini sudah pindah ke yang pengen yang lain. Kuncinya itu dalam proses itu kesabaran itu. Ya mungkin itu no. Berarti benar-benar pada saat organisasi itu kawah candra di muka Pak De ya. Oh iya, ditempa sedemikian rupa sampai menemukan muara iya. kita bilang. Tahun 92 itu orang berpolitik itu kan masih takut berani gitu. Betul. Takut berani gitu. Mengingat kondisi politik saat itu. Ya teman-teman pilihan muda pasti tahu mengingat kondisi politik saat itu, silahkan di searching. Saya nggak usah menjabarkan lagi. Nah, menyoal proses itu Pak De dan Pak Magdi. Pak Magdi ini kan bergerak di bidang pemuda. Nah, khususnya yang milenial ini untuk yang berproses sekarang itu seperti apa Pak Magdi? Jadi dulu yang namanya anak muda itu kalau dikasih masuk ke organisasi semangat, dikasih pergaulan baru semangat. Tapi ketika sekarang era-era mungkin 5-10 tahun belakangan ini sudah mulai era milenial, menurut Pak Magdi bagaimana sih respon anak muda itu terhadap organisasi kita? Oke, terima kasih. Saya buka masker. Terima kasih Bung Anom dan sahabat-sahabat muda. Jadi saya ingin menyampaikan rasa bangga kepada BMI Kota Denpasar sudah menghela acara diskusi seperti ini karena ini sebagai proses pencerahan ya, bahwa anak muda sangat dinantikan untuk menjadi lebih ekspresif menyikapi segala situasi yang terjadi. Dan barusan Diago sudah memaparkan ya, kita banyak belajar dari pengalaman orang, bisa menjadi patron pegangan untuk kita semua bahwa proses itu penting. Jadi hari ini kita menjalani hidup adalah bagian dari proses ya. Kita lahir, kita merangkak, berdiri, bahkan berlari, become something juga itu adalah bagian dari proses. Diago sudah memiliki pencapaian ya. Umur 28 tahun, 28 apa? 26 sudah menjadi legislatif muda, sampai sekarang tentu sangat mumpuni. 20 tahun. 20 tahun. Enggak juga ya. Enggak bosan deh. Tapi ya itulah ya, akan sangat teruji bagaimana dalam bidang legislasi, kemudian budgeting, itu kan hal-hal yang sangat mandatori dikuasai oleh birokrat. Dan ini bisa menjadi bekal untuk memimpin Kota Denpasar yang lebih baik lagi di kemudian hari. Dan dari sini kita bisa belajar ya, contoh-contoh seperti ini, patron-patron yang bisa membuka cakrawala berpikir kita. Ada quote yang mengatakan bahwa
pelaut yang handal itu lahir dari gelombang yang ganas. Betul, betul. Nah ini kan proses itu adalah sesuatu yang absolut ya untuk bisa membuat orang matang di bidang itu. Jadi kita sudah mendengar tadi pengalaman panjang berorganisasi, ketua BMI, kemudian ketua anak ranting, itu proses yang sangat panjang yang membuat orang menjadi matang. Jadi segala pengalaman ini menjadi taken for granted bahwa sosok pemimpin Kota Denpasar nanti adalah orang yang kita idam-idamkan. Betul, betul. Karena semuanya dimiliki. Ya. Tinggal waktu aja yang akan menguji, ya. Jangan sampai pada seperti contoh-contoh politisi nasional, anak muda begitu banyak selip ketika diberikan kesempatan. Ya. Nah, jadi kita karena ada rasa memiliki ini, ya pasti akan kita cubit nih. Ya. Pakat tuh Mas. Nah, jadi begitu, Nom ya. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadi something, ya, berproses itu perlu dan harus. Menyoal tadi soal proses nih Pak Dek, begitu panjang sekali prosesnya, kemudian Pak Mandi juga menggaranti bahwa pemimpin yang hadir nanti telah melalui proses itu, bahwa kita mengharapkan seorang pemimpin yang down to earth dan juga lebih memahami soal pemuda ya, karena kan sumber daya kita kan sumber daya pemuda. Nah, kalau Pak Dek lihat sekarang, perbedaan yang paling mendasar antara pergerakan dulu dengan saat ini itu di sisi apa? Nah juga mungkin merasakan lah, pada sendiri merasakan perbedaan setelah duduk di kursi legislatif, bahwa kok pemuda sekarang beda banget ya dengan waktu kita pergerakan zaman dulu, mungkin itu Pak. Kalau dulu rasa kebersamaan kita tuh tinggi. Itu saya lihat itu perbedaannya. Rasa persaudaraan kita cukup bagus, kemudian pergerakan kita itu pergerakan cenderung ke fisik ya. Misal ada kegiatan organisasi apa di titik A, kita geser ke sana rame-rame. Padahal kita nggak tahu waktu acara apa itu, nggak tahu kita kita datang sana pakai baju. Nah, misalnya sekarang kita bergerak di sekolah, baju sekolah kita sana kita pakai. Sampai sana kita nggak tahu apa sebenarnya temanya apa, tapi kita kebersamaan kita itu. Iya. Kemudian begitu juga di partai. Nah itu dulu waktu 92 sampai dengan 99 itu pergerakan kita itu kebersamaan itu kita sangat menonjol dalam hal ini. Nah sekarang kami juga melihat ada perubahan pergeseran di sana. Pergeseran yang mana ya mungkin karena kalau kita di politik, sistem politik mungkin Mang Dea membuat hal seperti itu. Sistem politik cenderung kalau sekarang terlalu bebas gitu. Nah, mereka fokus di wilayah. Kalau kita dulu tidak. Kita berjuang ya seluruh Denpasar. Nah, malah kita juga dari Denpasar untuk ke Bali, ke Karangasem, Buleleng, sehingga kita orang-orang tokoh-tokoh pergerakan di Karangasem kita kenal, negara kita kenal. Nah itu Buleleng kita kenal karena polanya seperti itu. Secara tidak langsung memperluas pergaulan, Oh iya, wawasan. jelas. Kalau sekarang saya lihat juga kadang lebih terlalu fokus ya. Terlalu fokus karena anak muda yang ada plus minusnya sih sebenarnya kita. Ada plus minusnya. Nah, kalau memang kita kerja fokus lebih baik hasilnya. Nah cuman dari sisi pergaulan kita nanti masih akan menjadi kendala. Iya. Karena sekarang mainnya kedekatan itu kedekatan online ya. Hanya dengan kenal Instagram, Ya, betul. kita udah merasa Betul. dekat banget. Padahal kalau dulu lain, harus ngopi dulu Pak. Nah, kalau dulu kita ketemu ngopi, kita minimal kalau ketemu itu kita akrab itu dapat minta Kopi. nasi di sana, makan bareng, minum kopi bareng. Kalau sekarang malah kita kenal di Facebook, nah ketemu sekali Pak deh gini sudah akrab kita. Tapi biasanya ketemu di Facebook, tau orangnya beda Pak ya. Di Facebook ganteng, aslinya agak gemuk gitu. Beliau pergerakan itu. Emang kayak gitu. Nah tadi itu Pak Mangde, positif organisasi kan kita sudah dapat. Cuman kan Pak Mangde sudah tahu sendiri bahwa milenial sekarang ini begitu
apa ya, kalau dikatakan alot, mungkin alot ya Mang Dea, karena antusiasme untuk berorganisasi itu kurang, dinamika organisasinya jauh dari organisasi-organisasi waktu zaman ya kita katakan apa ada waktu ketua BNI. Menurut Pak Mang Dea, apa sih penyebabnya? Apakah ada campur tangan teknologi atau memang karena memang udah bosen aja gitu? Iya. Udah sekian lamanya kita berproses, mungkin apa yang lebih apa istilahnya berpengaruh menurut Pak Mang Dea? Saya sedikit larut ya tadi dengar De Agus berromantika masa lalu tahun 92 ya, Iya, itu 1995. jadi ketua BNI, ketua anak ranting melibatkan Ganjar. Ya. Jadi disitulah seninya ya. Dulu dinamika Banjar sangat hebat ya, anak pemuda-pemudi itu punya programnya sendiri-sendiri. Jadi pergerakan Banjar ke Banjar, persahabatan itu sangat intens. Ya, kenapa menjadi romantika ya? Karena hari ini tidak ada faktual seperti itu. Ya. Bahkan gimmicknya seperti hampir jarang. Kalaupun mereka bikin hajatan nggak di Banjar tapi di KMC. Jadi kan interaksinya jarang. Jadi benar De Agus bilang ya bahwa hari ini sense of belonging itu nyaris sirna. Ya. Jadi semua hanya kamuflase. Kita lebih banyak berinteraksi di alam maya, ya. Kita tahu namanya tapi jarang untuk bersentuhan. Dan sepertinya sistem ini mendukung ya, pasca era pasar bebas dengan semua regulasi itu mensupport itu semua. Dan yang lebih parahnya, COVID secara hebat mendukung itu. Ya. Jadi orang semakin tidak ketemu. Nah, disinilah jitunya para politisi mesti mensiasati keadaan ini karena politik itu dalam teori peta kepentingan, ya, bagaimana bisa menginfluence orang. Nah, jadi medianya di online hari ini adalah itu sarananya. Jadi mempertanyakan apakah teknologi mempengaruhi gairah anak muda untuk berorganisasi, benar sekali. Karena kadang ada sebuah pemikiran, representasi mereka sudah terwakili lewat barang ini. Betul. Jadi mereka sudah menganggap bagian dari pergaulan sosial di sini. Padahal kan tidak seperti itu, terus ya. Jadi maaf aja saya menjadi berromantika ya. Jadi berharap kangen banget dengan situasi itu. Orang dulu kalau hari raya Nyepi kita main galau-galauan di jalan. Sekarang nggak ada. Ya. Orang udah main Mobile Legends sekarang. jadi seperti itu. Nah, sedikit demi sedikit marilah kita perbaiki. Apa yang dilakukan oleh BNI Kota Denpasar hari ini sangat memikat ya, mesti bisa mempengaruhi anak-anak muda yang lain bahwa kita perlu diskusi dengan para senior ya untuk memberikan sharing pengalaman terutama ya. Nggak usahlah secara normatif ya membahas teori ini teori itu, tapi apa yang faktual dan nyata pengalaman ada ini sangat kita perlukan. Kalau dulu mah memang kita nggak dikasih teori. Waktu kita langsung praktek gitu. Iya, ini nggak boleh gini. Nah, itu. Kita nggak pernah. Yang bilang itu nggak pernah kita dikasih teori. Learning by doing. Iya, belajar kita dikasih contoh itu benar-benar bilang. Jadi benar-benar apa yang diharapkan itu melekat. Iya. Salah itu tidak mungkin diulang dua kali. Iya, Karena memang pada saat itu ketika ketemu masalah tuntaskan. Benar. Jadi harapannya kita melakukan sesuatu. Iya. Hari ini kita ditanyakan sama Facebook, apa yang kamu pikirkan? Gitu. Nah, sudah beda banget kan? Jadi saya harapkan mulailah kita dari yang sadar-sadar ya, teman-teman anak muda berkreasi ya, karena hari ini segala kesulitan menyertai kehidupan anak manusia dengan COVID, maka kreativitas dan inovasi sangat diperlukan. Betul. Nah, itu yang mestinya bisa kita perjuangkan. Mudah-mudahan linear nanti dengan kebijakan De Agus nanti kalau memimpin Kota Denpasar ya, karena kita akan sangat merindukan kehidupan Kota Denpasar pada zaman dulu, meskipun kita tidak menjadi tertinggal dalam bidang informasi dan teknologi. Betul. Nah, masuk soal apa yang nanti akan dilakukan oleh Pak Dek. Kita nyelip sedikit ya, sebagai suara-suara anak muda. Pak Dek ini
dekat dengan milenial. Dek Agus gitu aja, Pak Mandi manggil Dek Agus, harus menghormati lah. Dek Agus. Karena kalau saya manggil Dek Agus tulah saya pada. Nah, 2 bulan 3 bulan ke depan silakan. Baik, saya coba biasakan. Baiklah Dek Agus. Karena ini suara anak muda nih. ya. Bagaimana sih nanti ketika Dek Agus sudah duduk di kursi pucuk pimpinan Denpasar sebagai wakil wali kota, apa yang ingin Pak Dek wujudkan kepada milenial untuk menyambut atau mungkin lebih tepatnya membuat milenial itu kembali bergairah? Karena kalau sekarang kita lihat, mungkin kita lihat pasca COVID, Iya. itu kan udah lama sekali berdiam. Siapa tahu, mudah-mudahan Astongkara selesai pandemi ini, tentunya kita akan sangat merindukan sekali kegiatan-kegiatan. Ya. Nah, apakah mungkin Pak Dek punya terobosan baru untuk Kota Denpasar? Masalah berat ini, pertanyaan yang berat. Karena begini, kita bersama Pak Jaya Negara ya, nah ini kita sering diskusi. Kita sering diskusi bersama beliau, dan juga kita juga sering menyerap aspirasi anak-anak muda. Contoh ya, yang mungkin belum terpikirkan oleh kita semua. Setiap hajatan Pawe Ogoh, Iya. setiap hajatan Pawe Ogoh itu dinamika seninya anak muda kan kita tidak bisa bendung. Setuju. Kadang mereka buat ogoh-ogoh yang kecil, tahun ini membuat ogoh-ogoh yang mendadak tinggi, kemudian tahun ini mendadak lebar, ada yang tidur, nah itu. Tumpang tiga. Ya itu. Aspirasi mereka adalah yang belum kita terpikirkan ini sebenarnya. Sempat ada yang melakukan diskusi Pak waktu itu dengan salah satu seniman ogoh-ogoh, menyampaikan kepada kita, Pak Dek, sekarang sama Pak Dek nih ya, tadi Dek sama Pak, ada apa Pak? Dek Gus, Pak Dek, ini kami ingin mengekspresikan diri kami dengan Pawe Ogoh-ogoh, festival ogoh-ogoh. Kalau di Manado, kumohon kayak kalau tidak salah, ada festival bunga seperti Pasadena. Di sini kita seharusnya kita bisa wujudkan itu karena kita punya daya tarik, yaitu ogoh-ogoh itu budayanya. Nah, cuma masalahnya pada, nah itu mereka saat kita arak ogoh-ogoh nyangkut di kabel. Oh iya, betul. Nah itu. Betul. Nah, kalau kita lihat, memang kita tidak terpikirkan untuk hal-hal seperti itu ya. Seharusnya ini penyelesaian atau solusi konstruktif integral ya, satu kesatuan ya. Kita bisa arah ogoh-ogoh secara baik, kemudian kita bisa menyelesaikan masalah utilitas yang ada di kota. Estetika kota juga masuk. Nah, saudara, nanti bagaimana kita kerjaan berat ini kita harus tuntaskan. Di mana titik-titik yang sekarang kan banyak kabel-kabel melintang. Iya. Itu Mas. Nah, mereka tidak hanya ogoh-ogoh saat upacara ngaben. Nah, itu sampai ada Terus yang bawa tunjang itu. itu. Nah, itu coba saudara nanti kita akan selesaikan itu. Nah, itu program besar kita nanti. Jadi itu sebenarnya sekali mendayung 2-3 pulau. Itulah ciri-ciri anak muda. Betul. 1 tambah 1 belum tentu 2. Anak muda punya progresif. Progresif. 1 tambah 1 6. Kenapa 6? Iya. 1 tambah 1 2. Kalau mereka enggak, bagaimana 1 tambah 1 menjadi 6? Kayak gitu, Mas. Betul. Sekali mendayung 2-3 Iya. pulau. Jadi masalah, artinya isu untuk kita membuat ogoh-ogoh kreativitas terselesaikan. Secara adat kita juga tidak khawatir lagi. Tata kota, estetika. Belum nanti lagi ada program-program yang mendukung. Dan kalau itu kita wujudkan, misalnya ada di Bandung ya, itu sistem ducting. Itu bisa kita dari pemerintah kota bisa akan mendapatkan sumber PAD. Betul. Nanti bisa PLN masuk sana, apa namanya itu, fiber optik ya. Iya. Nah itu bisa masuk sana. Nah, itu.
Jadi solusi masalah anak muda. anak muda. Makanya semakin sering kita sama anak muda, saya Semakin- yakin terbuka pemikiran. Setuju. Nah, ini untuk Kota Denpasar sendiri nih, dari Pak Mangdi mungkin apa yang menjadi unek-unek lah kalau itu. Ini kan kita generasi tengah-tengah nih, penjembatan nih antara anak muda milenial sekali, anak muda setengah-setengah, terus sama senior. Apa yang sering menjadi curhatan anak-anak muda dengan Pak Mangdi biasanya? Ya, saya sih nggak punya undang-undang ya. Saya tertegun aja dengar dia Agus tadi bicara ya. Terhanyut sekali Iya, ini anak muda syarat dengan pengalaman dan visioner. Jadi belum apa-apa sudah terpetakan permasalahan Kota Denpasar. Ya. Ya memang benar, ogoh-ogoh itu masalah kita semua. Ya. Apalagi punya inovasi meng-create sesuatu seperti di Pasadena. Wah ini bisa menjadi jualan tourism ya. Ya. Kalau bisa dihajat secara besar-besaran, ya Dan tentu rutin, benar. rutin. Konsisten. Ya, kita jadikan festival lah misalnya tuh. Ya kan? Betul. Masyarakat atau tamu luar tahu, oh bulan ini akan ada festival ogoh-ogoh. Oh, kalender tahunan Kota Denpasar. Iya. Jadi kita sudah memetakan setiap tahun itu ada ini, ada Iya. ini. Betul. Saya optimis jualannya akan semakin hebat. Bali as a tourism destination ya. Iya. Salah satunya bisa memformat ogoh-ogohnya lebih level lagi. Karena memang daya tariknya hebat dan luar biasa. Terlahir dari kreativitas yang asli karya masyarakat Bali dan sangat lain daripada yang lain. Ya, itu salah satu pikiran yang sangat konstruktif dan akan membawa kebaikan untuk Kota Denpasar di kemudian hari, yang mana satu aja sudut pandang tentang permasalahan sosial, ya benar-benar saya melihat dan optimis bahwa anak muda kalau diberikan kesempatan tampil akan pure dengan segala inovasinya. De Agus sudah membuktikan itu. Kita tidak pernah terpikirkan bahwa ogoh-ogoh dan ngaben ini adalah permasalahan serius, tapi ketika ini ingin dituntaskan, sekali mendayung 30 terlampaui, permasalahan estetika ya, dan sebagainya itu secara komprehensif tuntas. Nah, ya mudah-mudahan ada ide pemikiran yang lain yang tidak kalah cerdasnya. Jadi inilah enaknya kalau kita punya calon pemimpin muda dengan sangat berpengalaman, tentu akan sangat berpikir holistik dan menjanjikan Denpasar yang lebih baik lagi. Dan satu lagi tentang keluhan anak muda nih ya bukan keluhan sih, curhatan hati aja. Kami sering mendengar anak-anak muda itu sangat kurang dengan ruang publiknya. Nah, ruang publiknya ini mesti dipikirkan juga ya. Kalau memang kita menyediakan fasilitas itu, bayangkan sekarang aja nih contohnya, Puputan ditutup, Renon ditutup gara-gara pandemi, implikasinya sangat luar biasa. Iya. Jadi mereka mengekspresikan kebutuhan olahraga, kebutuhan kreativitas, itu kemana-mana meluber. Jadi seperti orang skateboard itu, sekarang mereka bingung nyari tempat di mana kan, gara-gara Puputan ditutup. Jadi jangan sampai kita tutup A, B yang terbuka, masalah baru muncul. Jadi mesti dipikirkan ya. Dan harapan kita ya lewat De Agus sebagai anak muda benar-benar bisa memberikan solusi atas permasalahan itu. Dan menyambung lagi soal itu, artinya kita sepakat ya bahwa organisasi ini telah menciptakan calon-calon pemimpin yang telah siap untuk memimpin. Yang menurut Pak Mangdi, apa sih dampaknya ketika pemuda milenial itu mulai pragmatis dan turun antusiasmenya terhadap sebuah organisasi? Dari mana itu bermula? De Agus tugas. Ya. Karena pendidikan politik yang baik itu harus dimulai oleh pemimpin. Setuju? Setuju. Kalau ibarat kata kalau kepala sudah busuk, nah, maka
badan dan ekor pun akan Pasti. lucu pula. Tapi kalau sudah beliau bisa menampilkan figur yang patut digugu dan ditiru, ya tentu kita anak muda akan angkat topi, ya, kita akan mengikuti semua arahannya, dan anak-anak muda pasti akan menjadikan D. Agus pemimpin Kota Denpasar yang sangat dihormati. Sebagai role model. Role model benar, ya. Role model pemuda. Role model pemuda. Beri aku 10 pemuda, ku yakin ku guncang dunia.